Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya, limpahan anugerahnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa menghadiri acara majelis ilmu dalam rangka mencari ridhonya Allah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ahum, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan atas kehadiran Bapak Ibu hadirin semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia hatta akhirah. Kita lanjutkan kajian Sahih Al-Bukhari, masih di Kitabus Shalah, bab yang ke-24, halaman yang ke-386. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholati fil ni'ali. Babnya salat dengan menggunakan sandal. Boleh tidak orang itu sholat pakai sandal? Haddatsana Adam ibnu Abi Iyasin qala haddatsana Syu'bah qala akhbarana Abu Maslamah rupane Sa'id ibnu Yazid al-Asdi qala sa'altu Anas ibn Malik akana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusolli fi na'laihi. Saya bertanya kepada Anas bin Malik, pernahkah Nabi sholat pakai sendal? Qala berkata Anas, na'am, ya pernah. Jadi sholat pakai sendal itu juga boleh. Namun kembali Bapak Ibu sekalian, bahwasanya sunnah yang sahih itu tidak selalu harus dikerjakan. Tapi kita melihat uruf itu kebiasaan masyarakat. Kalau di zaman dulu, ya, di zaman dulu masjidnya itu tanah, sehingga pakai sandal itu hal yang biasa. Nah, kalau zaman sekarang sudah keramik kayak gini, jenengan pakai sandal sepatu dianggap tidak sopan. Meskipun panjenengan hadisnya sahih, iya hadisnya sahih benar. Nah, ini pernah saya kerjakan. Misalnya kita mensolati jenazah di tempat yang bawahnya itu memang orang pakai sendal, bukan lantai yang bersih, tapi memang kotor, tapi terus di jenazah ditaruh di atas meja, terus kita pakai sendal, itu boleh berdasarkan hadisnya. Atau sholat jenazah di kuburan, misalnya kita tidak sempat mendatangi, misalnya di kuburan, terus kita sholat pakai sendal. Ada pemahaman bahwa masuk kuburan itu harus melepas sandal. Itu kalau kita lihat hadis Sahih Bukhari, sandal yang dimaksud itu adalah sandal sabatiyah. Sandal sabatiyah itu sandal kulit jenis tertentu, sehingga bukan semua sandal. Nah, ya, kalau kita sandal plastik. Adapun sandal plastik, sandal selain sabatiyah, ini masih jadi ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan ya tetap harus melepas, ada yang mengatakan tidak harus melepas. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih juga bahwa jenazah itu mendengar suara sandalnya orang yang ada di sekitarnya, menunjukkan bahwa orang pakai sandal di kuburan itu selain sabatiyah itu boleh. Nah,
Kadang-kadang ikut pemakaman ada yang ngerti, ada yang tidak. Kalau kita ngerti ya pakai sendal selain sabatiyah ya boleh, lepas itu juga tidak apa-apa, dua-duanya boleh. Saya pernah pakai sendal itu ditegur, Ustadz kok pakai sendal gitu. Oh iya, saya lepas gitu. Karena itu bukan waktu yang tepat untuk berdebat dan memberitahu dalilnya begini gitu. Ini wayang orang meninggal wis cari amannya iya gitu. Jadi kalau ada waktu yang lebih panjang kita bicara tentang sandal yang dilarang masuk ke kuburan. Babus sholati fil khifafi. Babnya sholat dengan muzah. Muzah ini pakaian yang mungkin di Indonesia tidak familiar. Ini sejenis kaos kaki tapi terbuat dari kulit yang biasanya dipakai oleh orang-orang Arab. Karena orang Arab dengan pakai muzah itu seandainya musim dingin itu tidak kedinginan, seandainya musim panas tidak kepanasan. Nah, musim di Arab dengan di Indonesia itu agak berbeda. Di sana 2 musim, kalau di Indonesia itu 4 musim. Ya, sehingga panasnya di sana betul-betul panas, dingin betul-betul dingin. Nah, muzah ini salah satu pakaian tradisional ya yang digunakan biasanya di kaki, tidak dilepas-lepas begitu. Ya, sejenis kaos kaki tapi kulit. Dan ini Bapak Ibu sekalian tidak bisa dikiaskan dengan sepatu atau kaos kaki, karena kalau kaos kaki itu tembus ya. Kalau muzah itu seandainya kita pakai muzah kemudian menginjak kotoran, kaki kita tuh tidak kotor. Tapi kalau kaos kaki jenengan injak misalnya kotoran kucing ya masuk itu kotorannya itu. Kalau muzah tidak ya, dan juga tidak bisa disamakan dengan sepatu ya. Ada orang yang kadang-kadang kalau mau wudhu malas lepas sepatu terus sepatunya diusap di atasnya. Ini keliru. Karena apa? Muzah itu nggak dilepas karena sholatnya memang pakai muzah. Nah, ini orang sholatnya dilepas sepatunya tapi pas wudhu tidak dilepas. Ini kekeliruan dalam mengkiaskan sesuatu. Di muzah itu pakaian khusus ya. Haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah anil A'mash qala sami'tu Ibrahim yuhadditsu an Hammam ibn al-Harith qala ra'aitu Jarir ibn Abdullah bala thumma tawadda. Saya melihat Jarir bin Abdullah buang air kecil lalu berwudu. Wa masaha ala khuffai dan mengusap 2 muzahnya. Ya, dia tidak melepas muzahnya, habis buang air kecil, berwudu, kemudian waktunya cuci kaki dia tidak melepas muzahnya, tidak mencuci kakinya, cuma muzahnya diusap saja. Nah, thumma qama fa shalla, lalu dia berdiri maka dia sholat. Fasu'ila, maka dia ditanya, lah kok begitu kok tidak melepas muzah? Faqala, maka berkata Jarir, ra'aitu, telah melihat aku pada an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sona'a mithla hadza. Oh, saya tidak melepas ini karena memang juga pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan seperti ini. Dalam kondisi buang air kecil, muzahnya tidak lepas. Ketika dia berwudu hanya diusap atasnya muzah. Nabi pernah mengerjakan, maka saya ikut mengerjakan. Ini disebut hadis fi'liyah. Berarti hadis ini berdasarkan pekerjaan Nabi yang dilihat langsung oleh sahabat. Qala Ibrahim fakana yujibuhum. Fakana, maka ada apa hadis itu yujibuhum, membuat senang apa hadis hum pada mereka. Hadis yang disampaikan oleh Jarir ini membuat mereka senang. Karena li'anna Jariron kana min akhiri man aslama, karena Jarir itu termasuk orang-orang yang terakhir masuk Islamnya. Artinya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ini, Jarir bin Abdullah ini adalah hadis yang muhkam. Karena ada beberapa hadis yang sahih namun tidak muhkam. Artinya hadis itu dimansukh,
dengan hadis yang lain. Nah, biasanya hadis itu mansukh dan tidaknya tergantung asbabul wurud. Asbabul wurud itu sebab terjadinya hadis. Nah, hadis ini yang A awalnya begini nanti dimansukh. Nah, yang ini adalah hadis yang muhkam yang memansukh. Contoh seperti nikah mut'ah, awalnya dibolehkan, lalu dimansukh. Maka hadis yang terakhir itu memansukh yang awal, sehingga hadis nikah mut'ah itu sudah tidak berlaku. Ziarah kubur awalnya dilarang. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Awalnya dilarang. Namun kemudian Nabi memerintahkan fazuru, maka ziarahlah. Menunjukkan hadis larangan ziarah kubur itu sudah dimansuh, diganti dengan hadis yang muhkam. Nah, hadis muhkam ini biasanya lebih terakhir. Nah, ketika sahabat mengatakan Jarir bin Abdullah ini adalah orang yang terakhir masuk Islam, berarti hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Jarir ini adalah hadis-hadis yang muhkam. Ya, hadis yang muhkam artinya berlaku. Sehingga dengan demikian hukum sholat menggunakan muzah itu adalah sholat yang boleh-boleh saja. Haddatsana Ishaq ibn Nasr qala haddatsana Abu Salamah anil A'mash an Muslim an Masrukin anil Mughirah ibn Syu'bah qala, berkata Mughirah ibn Syu'bah, wada'tu an-nabiyya, saya membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan atau menuangkan air. Famasaha ala khufai, lalu Nabi mengusap dua muzahnya tanpa melepas muzah itu. Wa shalla, dan salat siapa Nabi? Salat menggunakan muzah. Babun bab idza lam yutimma as-sujuda, ketika seseorang tidak menyempurnakan sujudnya. Bagaimana hukumnya orang sholat tidak menyempurnakan sujud? Akhbarana as-Saltu ibnu Muhammadin akhbarana Mahdiyun an Wasil an Abi Wa'il an Hudzaifah. Ro'a, melihat siapa Hudzaifah, rojulan, seorang laki-laki, la yutimmu ruku'ahu wala sujudahu, dia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Ada Hudzaifah bin Yaman, seorang sahabat yang mulia, dia melihat ada laki-laki yang sholat tapi ruku' dan sujudnya tidak sempurna. Falamma qada sholatahu, maka ketika telah menyelesaikan siapa rojul sholatahu pada sholatnya, qala, berkata lahu pada rojul siapa Hudzaifah, ma shollaita, kamu belum sholat. Ya, lau mutta ala ghairi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seandainya kamu mati panggah seperti ini sholatmu, maka kamu mati bukan di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang sholatnya tidak sempurna ruku dan sujudnya, ya, maka sholatnya itu dianggap tidak sah. Ya, dianggap tidak sah. Ada hadis lain yang Nabi mengatakan tidak sah, ya, suruh sholat lagi. Ini Hudzaifah bin Yaman juga menyatakan kamu belum sholat. Seandainya kamu mati cara ruku dan sujudmu tetap seperti ini, maka kamu mati bukan di atas sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya praktekkan ruku, ya, ruku yang dianggap sempurna dan sujud yang dianggap sempurna. Meskipun mungkin ini sudah disampaikan berkali-kali sebenarnya, namun tidak ada masalah, saya sampaikan ulang bagaimana cara ruku dan sujud yang sempurna.
Jadi kesempurnaan rukuk dan sujud itu adalah dari gerakan dan bacaan. Jadi kalau kita ruku, ya, ini misalnya kita sudah selesai untuk baca. Ini hadis yang masyhur itu angkat tangan. Misalnya kita sudah mulai ya, Allahu Akbar. Kalau kita mulainya dari telinga, maka sepanjang kita sholat kita takbirnya lurus telinga. Tapi kalau dari awal kita lurus pundak ini, ya, maka sampai terakhir sholatnya lurus pundak. Nah, ketika kita ruku atau mau ruku, ya, maka sunnah yang lebih masyhur itu mengangkat tangan kembali, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar. Meskipun ada hadis juga yang menyatakan Nabi itu pernah sholat ngangkat tangannya cuma takbiratul ihram. Dalam Sunan An-Nasa'i, Nabi itu ngangkat cuma ini, Allahu Akbar. Setelah itu tidak pernah ngangkat lagi. Ketika dia ruku dia langsung Allahu Akbar, sami Allah. Itu ada hadisnya memang. Cuman yang masyhur itu memang ngangkat tangan. Nah, ketika kita mengangkat tangan, kita mulai ini praktek ruku yang sempurna. Allahu Akbar. Kita tidak boleh membaca apapun sebelum kita betul-betul sempurna. Nah, sempurnanya ruku itu betul-betul punggung itu lurus, ya. Punggung lurus, siku gitu ya. Adapun tangan, dulu saya pernah menjelaskan bahwa tangan harus siku. Namun ternyata ada sahabat Nabi bernama Dzulyaden itu tangannya panjang sebelah, panjang. Jadi kalau dia begini justru begini bentuknya. Nah, kalau memang tangannya panjang itu boleh ditekuk. Tapi kalau tangan yang normal ukuran biasa, biasanya begini siku itu. Kepala tidak boleh mendangak. Juga tidak boleh begini. Ya. Ini sejajar. Ini sejajar nggak? Nah, kalau sudah terbiasa enak ini. Jadi tidak boleh begini, tidak boleh begini. Ini lurus. Nah, tangannya boleh di atas lutut begini, boleh begini. Dua-duanya ada. Kalau saya biasanya menggunakan yang ini. Ya. Jadi ketika kita Allahu Akbar, begitu sudah sempurna baru Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Berhenti dulu bicara sejenak, baru Sami Allahu liman hamidah. Yang dimaksud tidak sempurna seperti yang dikerjakan oleh rojul ini tadi, dia membaca sambil berjalan. Allahu Akbar, Subhana Rabb. Ini belum lurus loh dia. Dia sudah Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini hukumnya kalau menurut hadis ini sholatnya tidak sah. Jadi harus betul-betul diam dulu baru membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Berhenti dulu baru bergerak Sami Allahu liman hamidah. Nanti kalau mau ruku, mau sujud juga begitu. Ya, ini sujud diperhatikan, ya. Kalau mau sujud juga seperti itu. Saya hadap sini ya. Ya. Saya tidak mensujudi panjenengan ya. Ya. Kalau misalnya sujud itu yang paling sahih sebenarnya lutut duluan, baru tangan. Tapi kalau punya seperti saya agak kurang enak kakinya, boleh tangan dulu. Ya, hadisnya juga ada. Ini agak enggak enak ini kalau mau tuh sakit gitu, gerak ketak. Nah, ini boleh ya. Kalau misalnya tadi takbirnya ngangkat ini, maka nanti sujudnya ini lurus telinga. Tapi kalau takbirnya segini, nanti sujudnya lurus ini. Ya, saya contohkan ini tadi, ya. Allah. Nah, ini sujud, ini lurus. Nah, lurus telinga. Karena kita ngangkatnya lurus telinga.
Kalau tadi itu lurus bahu, maka nanti sujudnya lurus bahu. Nah, ini ya. Terus yang namanya sujud sempurna itu ada 7 anggota yang sujud. Ini paling tidak hidung kena. Paling tidak hidung kena. Ya. Kemudian telapak tangan 2. Ini berarti kan 3 sudah. Lutut dan telapak kaki. Perhatikan, telapak kaki harus kena. Sehingga sujud yang sempurna itu atas 7 anggota, maksudnya begini. Kaki ini harus seperti ini, ya. Harus bertumpu, nggak boleh begini, apa begini. Jadi harus bertumpu begini. Mancap ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ketika kita sujud, itu jangan bicara sambil bergerak. Intinya tumakninah itu tidak boleh berbicara sambil bergerak. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Diam dulu baru Allahu Akbar. Yang paling sering saya lihat itu kakinya tidak mancap satu karena dia cepat sholatnya dan persiapan biasanya begini bentuknya. Allahu Akbar. Ya, kakinya nih kadang ada satu mancap, satunya begini, satunya tidak mancap untuk mempersiapkan duduk. Itu keliru karena sujud itu harus di atas 7 anggota. 1 ini sampai hidung, tidak boleh seperti ini. Nah, ini harus hidungnya kena. Apalagi kalau hidungnya rada pesek itu ya. Harus kena itu ya. Kalau ada mancung enggak ada. Ya, ini harus sama. Dahi dan hidung. Ya, dahi. Dahi dan hidung. Ya, di sini, Pak. Nah, kalau misalnya ada orang sholat itu tidak tumak ninah, karena tumak ninah itu adalah rukun sholat. Jadi sholat itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Yang namanya rukun, kalau ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja, maka sholatnya tidak sah. Itu rukun. Kalau wajib, ditinggalkan dengan sengaja, sholatnya batal. Tapi kalau tidak sengaja, maka dia menjadi tidak apa-apa. Kalau sunnah, boleh dikerjakan, boleh tidak. Nah, kalau misalnya rukun, takbiratul ihram itu rukun. Maka ketika ada orang sholat tidak takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Ya. Kalau wajib, seandainya dia sengaja meninggalkan, maka sholatnya tidak sah. Contoh rukun takbiratul ihram, misalnya masbuk. Yang paling sering saya perhatikan orang yang masbuk. Orang yang masbuk ketika mau sholat, dia harus takbiratul ihram. Namanya takbiratul ihram itu posisi berdiri tegak. Allahu Akbar. Ini berdiri tegak. Ya, yang paling banyak itu adalah yang masbuk. Yang masbuk itu kadang-kadang karena dia imamnya sudah mau rukuk nih. Nah, ini sudah tidak sah sholatnya ya. Allah. Harus tegak. Lebih baik kita ketinggalan rakaat. Ya, lebih baik kita ketinggalan rakaat daripada salah, daripada tidak sah. Jangan ngejar makmum. Wis ini apalagi makmumnya kilat. Lobar langsung. Jangan. Dan ada satu aturan yang dijelaskan dalam hadis yang sahih yang lain, alaikum bis sakinah, tetap dalam sakinah. Sakinah itu ketenangan. Jadi kalau mau sholat, imamnya apapun perbuatannya jangan lari. Tidak boleh ini ya. Tidak boleh. Jalan cepat jangan. Udah biasa aja jalan, nyantai sampai di tempatnya. Meskipun imam sudah mau selesai, kita tidak boleh lari dalam sholat. Karena itu ada aturan sakinah dalam sholat. Nah, ketika sudah berdiri baru
Allahu Akbar. Setelah takbir begini baru ngikuti imam. Apa yang kurang baru kita tambah, ya. Itu namanya masbuk. Nah, itu namanya wajib arkanus sholat, rukun sholat. Kalau kita sengaja atau tidak sengaja meninggalkan, sholatnya tidak sah. Paham ya? Tapi kalau wajibus sholat, ya, wajibatus sholat atau wajibus sholat, sesuatu yang ditinggalkan dengan sengaja membatalkan sholat. Tapi kalau tidak sengaja tidak batal sholatnya. Di antara wajibnya sholat itu adalah tahiyat awal. Tahiyat awal itu kalau misalnya tahiyat awal itu sengaja ditinggalkan maka sholatnya batal. Tapi kalau tidak sengaja dia lupa sudah berdiri maka sholatnya tidak batal. Itu wajib sholat. Nah, yang di sini yang dijadikan bab di sini adalah menyempurnakan sujud. Maka kalau orang sholat sujudnya harus sempurna. Ya, baik gerakannya maupun bacaannya. Gerakannya tadi harus betul-betul semua tulang itu berhenti bergerak baru kemudian dia membaca. Nggak boleh membaca sambil gerak. Baca masih dalam kondisi belum rukuk sempurna sudah subhana rabbiyal azim, nanti belum ini udah naik lagi. Makanya kadang-kadang sholat di belakang orang yang cepat itu serba salah. Paling tidak orang itu kalau panjenengan masih bisa satu kali baca, karena rukunnya itu satu kali baca itu kok masih terpenuhi, ya berarti itu masih sah diikuti sholatnya. Tapi kalau sudah lebih cepat daripada itu ya lebih baik cari tempat yang lain untuk sholat. Karena saat ini banyak orang yang sholat itu kayak kilat gitu ya, laju-lajunya luar biasa. Bab yubdi'u doi'aihi wa yujafi fi sujud. Menampakkan dua ketiak dan membenggangkan keduanya fi sujud. Jadi sujud itu sebisa mungkin ketiaknya terlihat. Seperti ini. Tidak boleh begini. Ya. Ini begini. Namun ini juga dalam kondisi kondisional. Kalau misalnya sholat berjamaah jenengan kayak gitu kasihan koncone. Ada orang kadang sholat itu sampai begini. Temannya di samping ini bingung maksudnya. Ya paling enggak beginilah. Ya. Ini kan masih bisa terlihat. Nah, kalau yang glosor kayak gini itu seperti sujudnya anjing. Dalam hadis seperti itu, seperti binatang buas. Kalau sholatnya itu sama sholatnya orang laki itu waktu sujud sama ya? Kalau hadisnya sama. Ada yang saya pernah baca fikih ibu-ibu itu begini, tapi itu pendapat yang Allahu a'lam kebenarannya. Tetap sama, ya. Nah, apa tuh? Ada yang gini. Saya tidak tahu dalilnya, cuman saya pernah bertanya kepada orang yang mengerjakannya. Kenapa kok muter seperti itu? Ini karena menggunakan dasar dari ta'ammun. Apa? Tayammun apa ta'ammun? Mendahulukan kanan. Jadi dia tuh begini maksudnya. Allah, ini kan kanannya dulu yang turun. Nah, begini. Cuman kadang-kadang kita melihat tuh muter-muter begini, enggak sebenarnya. Maksudnya dia tuh tangannya turun dulu, cuman nanti kan tangan kanan harus di atas. Ya, menganan begitu ya. Kalau yang begini-gini malah saya enggak tahu. Kalau yang saya tahu itu dia mendahulukan kanan. Jadi kanannya diturunkan dulu, tapi nanti kanannya ini yang di atas. Maka begini betul Allah. Kalau yang begini-begini, saya enggak paham. Saya enggak paham dalil dari mana. Ada yang Ustaz, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Kalau yang begini sahih dalam Sahih Ibnu Huzaimah. Ini sahih. Meletakkan tangan di atas dada.
Ini sahih. Yang di atas pusar ya sahih. Sahih. Sahih sama. Yang begini juga sahih. Kalau yang begini saya tidak paham. Kalau yang begini saya belum tahu. Saya tidak menyalahkan tapi saya belum tahu dalil dari mana, saya nggak tahu. Yang kanan apa kiri itu gitu ya. Nah, kalau yang kiri gini ya saya belum tahu dalilnya. Yang saya tahu di atas gini sahih, di tengah ini apa di bawah dikit semuanya sahih. Sah, sah ya. Itu nanti ada pembahasan perbedaan pandangan tentang hadis janganlah kamu menutup dahimu kan begitu ya. Itu ada yang mengartikan jangan menutup dahimu maksudnya adalah dengan rambut. Ya, makanya ada kadang-kadang orang kalau sholat tidak pakai kopiah, rambutnya selalu diginikan baru sujud. Ya, namun sebenarnya itu bukan hal yang menjadi fundamental dalam sholat. Ya pakai kopiah, tidak pakai kopiah, nggak ada masalah. Ya kopiah begini malah nggak ada sunnahnya itu ya. Sunnahnya itu pakai surban sebenarnya. Saya pernah lihat itu orang sholat rambutnya panjang Ustaz. Nah, setiap dia rukuk atau sujud itu selalu banyak gerakan rambutnya ini. Iya, itu tidak ada sunnahnya itu. Iya, itu terlalu banyak bergerakan, tidak ada sunnah harus nata rambut terus begitu ya. Iya. Nggih, apa tuh? Dua-duanya bisa ya. Begini. Iya, ada. Boleh ya, tutupi dada. Begini maksudnya atau begini gitu ya. Ya, itu artinya masih yang penting tangan kanan di atas tangan kiri. Ya. Boleh. Cuman yang paling masyhur memang yang seperti ini. Yang gini di hadis Sahih Ibnu Huzaimah, cuman ada yang mendhaifkan. Tapi kalau yang begini sahih. Muttafaqun alaih. Nah, ini membenggang dalam sujud tadi ya. Anna Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla farraja baina yadai. Nabi itu ketika sholat maka dia membuka dua tangannya hatta yabdua sehingga tanpa bayadu ibtaihi, putihnya ketiaknya. Nabi putih ketiaknya. Nah, kita ya ada yang hitam, ada yang coklat gitu. Ya. Ini yang paling utama, sholat itu tidak ngempit begini tapi buka sehingga ini kelihatan. Ya. Wa qala al-Laits haddatsani Ja'far ibnu Rabi'ah nahwahu semisal hadis ini. Jadi kalau sujud tadi harus ada rongga di sini ya. Boleh begini, tapi begini. Nah, babu fadli istiqbalil qiblah, babnya keutamaan menghadap kiblat. Jadi kita tuh tidak menghadap ke barat, Bapak Ibu sekalian, tapi menghadap kiblat. Karena pemahaman orang-orang lama itu pokoknya sholat menghadap barat. Padahal Nabi itu dulu sholat menghadap selatan. Karena Madinah di utaranya Mekah, jadi dia menghadap selatan. Nah itu orang-orang Jawa yang dikirim ke Suriname, akhirnya mereka sholat tetap menghadap ke barat. Padahal seandainya menghadap ke barat itu berarti membelakangi kiblat kalau di Suriname gitu. Ya, jadi kita menghadap kiblat. Dulu di awal pokoknya menghadap ke barat. Lalu ada teknologi bagaimana menghitung derajatnya Ka'bah itu sehingga kadang-kadang masjid yang lama itu ternyata bergeser Ka'bahnya, ya, agak bergeser. Nah, ada satu masjid itu dia sudah kadung bangun begini, begitu diukur ternyata menselek begini. Diingatkan naik sholat harus menghadap kiblat, bukan menghadap ke barat. Ternyata sudah kadung kayak gini yang begini, itu resikonya bisa-bisa sholatnya tidak sah ya. Karena dia sholat tidak menghadap ke kiblat, kecuali dia tidak tahu.
kecuali dia tidak tahu. Tapi kalau tahu, ya apalagi sekarang ini gampang, semua HP bisa dipakai untuk ngukur itu. HP ada aplikasi itu, diukur diputar aja HP-nya, nanti kiblatnya tertunjuk ke sana. Sekarang kan teknologi seperti itu gampang sekali gitu. Sehingga kita bisa melihat. Ada juga yang saya perhatikan makmumnya lurus begini, imamnya mereng sendiri karena dia punya pemahaman sholat itu menghadap ke barat, mereng dikit. Nah tergantung masjidnya, nek masjidnya sudah pas ya jangan mereng lagi jangan. Kadang menghilangkan hal-hal seperti ini rada angel gitu ya. Hukum sholatnya, kalau hukum sholatnya nggak masalah, cuman dia salah gitu ya. Dia tidak menghadap ke kiblat itu. Saya belum tahu pembahasan kontemporer tentang itu karena itu sebenarnya adalah hal yang fundamental. Seharusnya itu sudah selesai gitu ya. Namanya makmum sudah menghadap gini kok dia mereng sendiri gitu. Karena apa? Di kepala apa namanya, di mindsetnya dia pokoknya sholat tuh menghadap barat belok dikit gitu loh. Ya tergantung masjidnya. Nek masjidnya itu ternyata sudah pas ya sudah lurus saja gitu ya. Nah, pas ya. Ya itu tadi mindsetnya perlu di persis ya. Nah iya, itu yang perlu orangnya yang dirubah mindsetnya ya. Wah, kalau sudah diukur dengan alat ya sudah. Kalau sholat di kapal tapi kadang nunduk, tapi tidak tahu kiblatnya itu harus gimana ya. Kalau sekarang kan enak ada aplikasi HP gampang. Tapi kalau memang tidak punya, betul-betul tidak tahu arah, maka menghadap kemanapun boleh. Karena ketidaktahuan. Tapi kalau jenengan punya HP itu bisa dipakai sekarang. Dimanapun kita kompas itu sudah tidak bingung sebenarnya. Ya, pakai kompas bisa kelihatan kiblat. Bagaimana keutamaan menghadap kiblat? Nah, jazakallah khair. Yastaqbilu bi atrofi rijlaihi. Menghadap siapa orang dengan ujung dua kakinya. Ya. Ini juga banyak yang saya perhatikan agak keliru. Memang yang paling enak itu sholat itu lurusnya begini, Pak. Bukan begini. Ya. Ini kalau misalnya kita seperti ini, ya, ini tidak bisa rapat. Tapi kalau kayak gini kan bisa rapat dengan samping kiri kanan. Dan ini tidak perlu merubah ketika kita sujud itu, ya. Ketika kita sujud, dia sudah atrofinya ini sudah menghadap kiblat ini. Ya. Sudah menghadap ke kiblat. Tapi kalau panjenengan begini, ya meskipun ada hadis ketika tidak apa-apa begini. Cuman kalau nanti sujud harus dirubah. Tidak boleh panjenengan sujud begini. Karena ini tidak menghadap ke kiblat. Ya, ini kan mereka sana nih. Ini yang enak itu ya lurus ini. Ya. Jadi ujung jari ini lurus ke sana. Sejajar. Ujung jarinya lurus ke kiblat. Ya. Jadi kalau kita membahas hadis Bukhari seperti ini, sudah seharusnya ada perubahan dalam sholat kita. Bahwa ini hadis Sahih Bukhari. Ya. Jadi Nabi itu dua kakinya, dua ujung kakinya, jarinya itu menghadap ke kiblat. Kita jangan mereng atau mancik begini. Ya. Tidak sempurna sujudnya. Haddatsana Amr ibnu Abbas qala haddatsana Ibnul Mahdi qala haddatsana Mansur ibnu Sa'din an Maimun ibni Siyahin an Anas ibni Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla salatana, siapa yang salat seperti salat kami,
wastaqbala qiblatana, dan menghadap ke arah kiblat kami, tidak menghadap ke barat tapi menghadap ke Ka'bah. Wa akala dhabihatana, dan dia makan daging sembelihan kami. Artinya dia kalau nyembelih membaca bismillah, fadzalikal muslim, maka itu adalah saudara muslim. Alladzi, yang lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih, yang orang seperti itu berarti dalam tanggungan Allah dan tanggungan Rasulnya, tidak boleh dibunuh, ya, tidak boleh dirampas hartanya. Fala tuhfiru allaha fi dhimmatih, maka janganlah kalian merusak tanggungannya Allah, tidak boleh menganiaya, tidak boleh menyerang, membunuh dan sebagainya orang-orang yang seperti itu. Artinya dia adalah saudara muslim. Haddatsana Nu'aim qala haddatsana Ibnu Mubarak an Hamid an Humaid at-Tawil an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah. Ini kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka sudah tidak boleh saya bunuh, ya. Fa idza qaluha, kalau mereka sudah mengucapkannya la ilaha illallah, wa shallau salatana, dan salat seperti salat kita, wastaqbalu qiblatana, dan mereka menghadap kiblat kita, wa dzabahu dzabihatana, dan menyembelih seperti sembelihan kita, faqad harumat alaina dima'uhum, maka haram bagi kita darah mereka, wa amwaluhum, dan harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Dia boleh dibunuh, ya, kalau dia membunuh orang lain, hukum qisas. Boleh diambil hartanya, yaitu dalam zakat. Nah, wa hisabuhum 'alallah, dan hisab mereka, ya, itu adalah tergantung Allah. Artinya yang kita lihat itu zahirnya Islam, ya sudah kita anggap dia Islam. Urusan hatinya itu pura-pura Islam atau tidak, itu adalah urusan Allah. Kita tidak boleh menilai hati seseorang, ya, karena tidak ada yang tahu hati orang itu. Dan sampai munafik kamu ini begini, jangan. Tidak ada yang tahu hatinya orang lain. Qala Ibnu Abi Maryam akhbarana Yahya haddatsana Humaid haddatsana Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Ali ibn Abdullah haddatsana Khalid ibn al-Harith qala haddatsana Humaid qala sa'ala Maimun ibnu Siyahin Anas ibn Malik. Jadi Maimun bin Siyah bertanya kepada Anas bin Malik. Qala, berkata siapa Maimun, ya Aba Hamzah, nama panggilannya Anas, ma yuharrimu damal abdu wa malah, apakah yang membuat haram darahnya dan hartanya seorang hamba. Artinya kalau misalnya orang itu kan orang kafir gitu ya, halal darahnya, halal hartanya dalam peperangan, terus bagaimana caranya dia haram darahnya? Faqala, berkata Anas, man syahida an la ilaha illallah, siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah, wastaqbala qiblatana, dan menghadap ke kiblat kita, wa shalla salatana, dan salat seperti salat kita, wa akala dzabihatana, dan makan sembelihan kita, fahuwal muslim, maka dia adalah orang Islam, lahu malil muslim, bagi dia apa yang ada untuk orang Islam. Artinya dia memiliki hak yang sama dengan muslim yang lain. Wa alaihi ma 'alal muslim, dan dia juga berat atasnya, artinya dia wajib seperti yang ada bagi orang Islam yang lain. Jadi ketika seseorang sudah syahadat, kemudian sholat menghadap kiblat, nyembelih seperti kita, maka dia muslim. Dia punya hak sebagai orang Islam dan juga punya kewajiban sebagai orang Islam. Haknya dia untuk mendapatkan perlindungan, kewajibannya dia misalnya untuk bayar zakat dan sebagainya. Itu adalah salah satu fadilah dari menghadap kiblat, bahwa kita
yang ahli kiblat itu tidak boleh dianggap kafir, tidak boleh dikafirkan. Babul kiblati ahli Madinah wa ahli Syam wal Masyriq. Bab kiblatnya penduduk Madinah dan penduduk Syam. Syam itu kalau sekarang itu Suriah, Palestina, Lebanon itu Syam. Laisa fil masyriq wala fil maghrib kiblah. Nah, di sini ditegaskan bahwa kiblat itu bukan di arah timur atau barat. Ditegaskan. Liqaulin Nabi, karena sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tastaqbilu al-qiblah bi ghaitin wa baulin. Jangan kalian menghadap kiblat kalau buang air besar atau buang air kecil. Walakin syarriku au gharibu, akan tetapi menghadap ke timurlah atau ke baratlah. Menunjukkan bahwa barat atau timur itu tidak menunjukkan kiblat, tapi kiblat itu menghadap ke arah Ka'bah. Nah, kita menghadap kemana tergantung posisi kita di arah mananya Ka'bah. Kalau kita di arah timurnya Ka'bah berarti menghadap ke barat. Kalau arah ke baratnya berarti kita menghadap ke timur dan seterusnya. Nah, haddatsana Ali ibnu Abdullah qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Az-Zuhri an Atha ibnu Yazid an Nabi Ayyub al-Ansari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza ataitumul ghaid, ketika datang kalian al-ghaid pada buang air, fala tastaqbilu al-qiblah wala tastadbiruha, jangan kamu menghadap ke kiblat dan jangan kamu menghadap ke membelakangi kiblat. Walakin syarriku au gharibu, akan tetapi menghadap timurlah atau menghadap baratlah. Ini diucapkan Nabi, konteksnya Nabi berada di Madinah. Madinah itu di utaranya Ka'bah, sehingga Nabi kalau menghadap kiblat itu menghadap ke selatan. Nah, maka ini kalau misalnya kita berada di arah timurnya Ka'bah, maka hadis ini tidak berlaku. Berarti kita tidak boleh menghadap barat dan timur kalau memang di baratnya Ka'bah. Nah, qala Abu Ayyub faqaddimna asy-Syam, maka kami datang ke negeri Syam, fawajadna, maka kami menjumpai marahidho buniyat kibalal kiblah, beberapa WC atau kakus dibangun mengarah kepada kiblat. Fanan harifu, maka memutar aku, wa nastaghfirullah ta'ala, dan meminta ampun kepada Allah ta'ala. Nah, ini memang ada perbedaan ya, ada ikhtilaf. Ada sebagian yang mengatakan bahwa kalau menghadap kiblat ya atau membelakangi kiblat itu tidak boleh secara mutlak, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Namun ada juga pendapat yang sahih ya, Ibnu Umar pernah melihat Nabi menghadap membelakangi kiblat ketika di dalam ruangan. Maka seandainya dalam ruangan menghadap ke kiblat itu tidak apa-apa. Kalau memang bisa dirancang WC-nya tidak menghadap kiblat, bagus. Tapi kalau memang tidak bisa, memang harusnya menghadap situ, nggak apa-apa, karena itu di dalam ruangan. Itu istilah. Jazakumullah khairan. Mungkin sebelum kita akhiri ada yang mau bertanya, dipersilakan. Monggo. Nih, mendekati telinga, ada yang diukur itu ibu jari, ya. Ada yang mengukur telinga itu dengan ini. Jadi boleh dipakai yang ini atau ini. Kalau saya biasanya yang paling gampang ini mendekati. Wah. Gini ya. Nah. Tafadhal. Orang yang orang yang sholatnya bolong-bolong, apakah? Iya, dia muslim tapi masih bolong-bolong rukunnya. Tetap kalau selama dia sudah bersyahadat dan masih mau sholat, ya dia muslim,
tapi Muslim yang imannya bolong-bolong, rukun imannya. Iya. Syiah itu jenisnya sangat banyak. Sama dengan Sunni, jenisnya sangat banyak. Kita tidak bisa mengatakan Syiah keseluruhan itu kafir, nggak bisa. Orang per orang, ya, orang per orang. Kalau memang dia sampai pada derajat keyakinan misalnya Abu Bakar dan Umar itu kafir, Aisyah kafir, ya berarti dia keluar dari Islam. Tapi kalau misalnya dia tidak sampai ke derajat sana, ya enggak. Jadi tidak bisa diglobalkan. Misalnya kita ngomong ya, apakah Muhammadiyah itu semuanya berpaham ahlus sunnah wal jamaah? Belum tentu. Mungkin aja di dalam organisasi Muhammadiyah ada yang berpaham yang berbeda. Ya, jadi kembali ke orangnya itu ya. Kembali ke orangnya, pemahamannya bagaimana. Tidak bisa. Dari ulama-ulama yang mutabar tidak berani mengkafirkan keseluruhan. Syiah kafir seluruhnya, tidak bisa. Jadi yang dikafirkan itu adalah pemahaman-pemahamannya yang menyimpang. Ya, yang menyimpang. Ini Pak, Nah, betul. sholat Jumat itu maksudnya di pinggir jalan raya, jalan rusak. Terus parkirnya sepeda motor di pinggir jalan. Tapi yang jaga itu kalau tidak dijaga, ya, kalau tidak dijaga otomatis kan, takutnya dicuri orang kendaraan itu. Terus yang jaga itu nggak ikut sholat Jumat, itu bagaimana? Kalau bisa tetap ikut. Cuman saya pernah membaca, tapi saya belum terlalu mendalami apa yang harus dilakukan. Atau ada kemurahan tersendiri bagi askar. Askar itu penjaga. Kalau kita lihat yang sholat di Makkah itu kan, di Masjidil Haram itu, di samping-samping imam itu ada askar yang berjaga. Dia tidak ikut sholat itu. Bukan berarti dia tidak sholat, tapi memang dia bertugas untuk menjaga keamanan dulu. Jadi diberi kemurahan oleh Allah. Ya, ada kemurahan. Cuman saya kalau hukumnya secara pasti saya belum tahu itu arahnya nanti apakah dia sholat duhur saja atau dia ikut sholat Jumat. Cuman kalau misalnya di daerah-daerah tertentu yang saya perhatikan itu meminta tolong kepada yang bukan laki-laki, misalnya perempuan atau mungkin non muslim yang bisa diajak kerjasama. Nah itu lebih baik seperti itu daripada kehilangan pahala sholat Jumat. Nah, kalau askar tadi itu saya belum paham apakah dia sholatnya diganti duhur atau bagaimana, saya tidak paham. Allah alam misalnya. Terkait dengan ini yang pernah terjadi itu waktu itu mungkin pas nggak dijaga sholat, satu masjid nggak ada yang jaga sholat, kemudian satu masjid itu habis mati semua, tembak sampai habis. Nah itu bisa iya betul itu ya, di New Zealand itu pernah terjadi, itu bisa terjadi. Maka di dalam Abu Daud itu termasuk ada yang namanya sholat khauf. Dalam kondisi pengamanan itu memang harus ada yang berjaga, itu sholat khauf namanya ya. Dalam kondisi perang. Ya, kondisi perang seperti itu harus ada yang berjaga, dan tata cara sholat khauf pun banyak caranya. Oke. Ya, gimana Mas? Dalam takbiratul ihram apakah wajib niat atau niatnya boleh sebelumnya? Iya, niat itu dikerjakan sebelumnya. Namun melafazkan atau tidak melafazkan ini ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan dilafazkan supaya memudahkan kita untuk menata hati. Namun yang masyhur niat itu tidak lafazkan. Niat itu ada di dalam hati bahwa saya mau mengerjakan ini. Nah, itu yang masyhur. Iya, moga. Untuk
Kalau memang misalnya masih bisa sholat, misalnya naik mobil bisa berhenti, lebih baiknya berhenti. Cuman kalau misalnya memang naik kereta, kereta tidak mungkin diberhentikan gitu kan. Nah itu memang ada rukhsah bagi yang safar. Kita sempat inap di hotel, tapi sebelum Jumat itu Kalau memang bisa diusahakan sholat Jumat dulu. Ya, kalau memang bisa diusahakan sholat Jumat dulu. Tapi kalau memang tidak bisa karena jadwal kendaraan dan sebagainya, yang sekarang ini kendaraan umum misalnya kereta, pesawat, ya kita ada rukhsah bagi musafir ini. Nah, ada lagi yang mau? Yang dulu pernah saya ngerti itu julukan apa penyebutan negeri Paman Sam. Terus akhir-akhir ketika saya proses Islam itu berjalan, terus juga tahu ada negeri Sam seperti Palestina, Lebanon atau Kalau yang Paman Sam itu saya tidak paham ya dari mana. Kalau Syam itu memang dari zaman Nabi Ibrahim, namanya Syam. satu nama untuk Amerika dan negeri Paman Sam itu katanya apa Amerika apa mana? Amerika itu Pak, itu julukan ya. Ya seperti Beda. beda, sangat berbeda. Itu julukan saja. Tapi kalau Syam itu memang kota sejak zaman dulu ya, sejak zaman Rasulullah sudah ada Syam. Nah, yang sekarang itu jadi 3 negara itu Palestina, Lebanon, sama Suriah itu Syam sebenarnya. Di zamannya Rasulullah namanya Syam, negeri Syam. Tempatnya para nabi di situ ya. Banyak nabi yang diutus di daerah Syam, termasuk Nabi Ibrahim itu asli dari sana. Saya khawatir kerancuan pemahaman dari saya sendiri. Beda. Beda. Nah, okay. Paman Sam itu Samnya pakai SAM. Ya. Pak Dene Sam. Nah, ada lagi yang nama cukup? Cukup nggih? Oh monggo, padahal belum afdal kalau Pak Anam belum tanya. Nggih. Harus paham betul ini. Orang sholat mungkin abdulnya kan awal waktu, mungkin udah kenapa, mungkin main game apaan, itu sholatnya di belakang terus, itu apa bisa dikategorikan boleh? Apa sholat zuhur jam 12 jam maghrib itu dilakukan setengah 3 itu gimana? Yaitu menunda-nunda waktu namanya ya. Kalau dia tidak punya kesibukan yang betul-betul ini, kemudian dia menunda-nunda, itu namanya menunda. Itu termasuk fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kalau memang dia dalam kondisi misalnya ini pekerjaan yang nggak bisa ditinggal ini, nah itu mungkin masih bisa memang ya, yang penting belum masuk ke asar waktunya. Tapi kalau dia tidak punya kerjaan lain, main game terus, wah ini jelas ini namanya termasuk sahun. Ya, sahun itu orang yang menyia-nyiakan sholat. Ya, nganiyoyo. Nah, misalnya dokter ngoperasi, ini tak tinggal sholat ini pasiennya mati ini. Nah, itu memang dia punya istilahnya kemurahan, yang penting belum masuk. Bahkan kalaupun misalnya sudah masuk pun dia boleh untuk menunda sampai melebihi karena ini nyawa orang. Ya ini nyawa orang. Wajar itu ya. Tapi kalau misalnya cuma main game ya, oh itu itu jelas. Apalagi kadang-kadang masih jam 12, aku tak sholat jam 3 terus tidur. Nah ini sama, ini orang menyanyiakan sholat ini. Jadi kita bisa menunda sholat itu karena ada kegiatan yang memang mungkin berbahaya kalau tidak dikerjakan. Itu boleh menunda sampai waktu pokok sebelum masuk waktu berikutnya. Apa ya Pak? Ya. Mungkin menanyakan saudara pada kadang kalau sudah balik apa sudah sekolah ya agama mungkin iman STM
sudah sholat subuh apa belum, apa jawabnya belum, terus kita itu mungkin ngasih tahu kok nggak sholat subuh itu gimana, itu apa ya balik itu menanyakan hal saudaranya nggak nutupi Allah, itu menanyakan itu apa, itu gimana, apa masuk melanggar. Kalau itu termasuk keluarga panjenengan jangan ditanyakan, diingatkan, itu dosa. Jadi tokoh agama, sekolah agama itu tidak menjamin orang-orang di dalamnya agamis. Ngerti ya? Tokoh agama itu belum tentu menjamin orang itu agamis. Ada tokoh agama ya, kadang-kadang sholat asarnya menjelang maghrib. Itu beneran itu Pak. Padahal ini tokoh besar agama ini. Itu menunjukkan dia saya enggak paham. Asar menjelang maghrib. Ada yang begitu Pak. Dia menyanyikan sholat. Karena apa? Dia dijadikan tokoh agama bukan karena fakih dalam agama, tapi dia jadi tokoh. Ya, koyo-koyo ini paling pol, tapi ternyata sholatnya begitu. Dan ini sering kita saksikan. Apalagi cuma orang yang sekolah di MAN dan sebagainya. Tidak jamin itu. Ya. Saya pernah dikirim mewakili Blitar. Itu pelatihan guru agama se-Jawa Timur. Ini saya cerita aja. Saya waktu maghrib isya kan keluar sholat, dia enggak keluar, pikir saya sholat di dalam. Subuh itu saya bangun sekitar jam 3, sholat malam, terus sholat subuh di situ. Saya tunggu sampai jam 7 dia enggak sholat. Saya tanya, Ustadz, ini enggak sholat? Enggak. Guru agama Pak? Guru agama Pak? Iya. Apa? Kalau naik M laki perempuan nih, malah saya bermasalah tidur hotel dengan perempuan. Laki-laki Pak. Tapi kadang-kadang kalau Ya. kasih tahu dinasihati malah bilang gini, sok suci, sok ngalim. Nah itu dia, itu bahasanya setan itu ya. Bahasanya setan. Ya, makanya saya katakan bahwa sekolah agama, tokoh agama itu bukan jaminan dia alim. Nek orang itu alim beneran ya, dia tidak mungkin meninggalkan, dia begitu dengar adzan ya pasti segera sholat. Kata ya, jadi bukan ukuran. Kalau saudara udah dikasih tahu, dinasihati, Tetap begitu, ya. Kalau tetap begitu berarti kita sudah lepas dari dosa. Yang penting sudah diingatkan. Ya. Cukup kira-kira. Jazakumullah khairan, banyak kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada kali ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wah,